Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, amalan yang pertama kali Allah hisab di akhirat kelak adalah sholat. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, insya Allah yang lain juga akan bagus amalannya. Dan ketika sholat kita buruk, maka amalan yang lainnya juga akan buruk. Nah, teman-teman semua, di sini Allah telah menerangkan bahwasanya sholat adalah amalan yang paling pokok yang pertama kali dihisab di akhirat kelak, dan juga sebagai penentu amalan yang lainnya, apakah baik atau buruk keadaannya. Maka kita di sini mau nggak mau kita sebagai profesi kita dokter, kita mungkin petani, kita pegawai, kita wajib menyempurnakan sholat kita. Dan sholat itu bisa sempurna ketika kita menyempurnakan seluruh rukun-rukunnya, dari mulai takbiratul ihram, al-fatihah, baca surat pendek ya, ruku dan sebagainya sampai habis. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan lebih menerangkan bagaimana cara kita untuk bisa memfasihkan bacaan Fatihah kita. Insya Allah akan kita bahas tentang tahsin surah Al-Fatihah, karena ini adalah penentu kualitas sholat kita di Al-Fatihahnya ya. Maka akan saya mulai dulu dari mulai ta'awuz sampai habis. Nanti akan kita bahas per ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita bahas per ayatnya. Udah mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini itu banyak sekali terjadi kesalahan di kata yang awalnya bismi, huruf sinnya jangan dibaca memantul. Misalkan bismillah, enggak, tapi dia sinnya dijelaskan dan dihabiskan bunyinya bismillah, seperti itu. Yang kedua itu di lafal setelah Allah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim di huruf ro-nya. Huruf ro di ayat ini dia keadaannya fathah dan bertasydid, maka dia dibaca tebal walaupun sebelumnya ketemu huruf yang kasroh. Misalkan Bismillahirrahman, maka ketika hi ke ro-nya tebal bunyi ro-nya. Bismillahirrahman. Nah, berikutnya di huruf ha setelah huruf ro-nya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ha-nya diucapkan dengan posisi mulut atau bibir balik ke rahang tipis. Senyum kita. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Berikutnya juga sama di huruf nunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun kasroh ketemu ro fathah tasydid lagi, ro-nya lagi tebal dibacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya huruf mim di ujungnya seringkali dibaca dengan tidak ada gunnah. Ya, teman-teman semua huruf mim dengan nun ketika dia tidak bertasydid pun ada gunnahnya. Seperti itu. Maka rohim, him, ada bunyi di ujungnya. Jangan hanya rohim, him, enggak, tapi ada bunyi dengung di ujung sedikit. Rohim. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini sama di kata awalnya, di kata alhamdu huruf lamnya jangan dibaca memantul. Misalkan alhamdulillah, enggak, tapi dia dibaca langsung habis bunyi lamnya. Alhamdu. Berikutnya itu di huruf ha sama ya. Jangan dibaca ha tapi dibaca ha. Alham, dan jangan sampai bunyinya ke huruf kho. Alham, enggak. Ya, ditahan di tengah tenggorokan dia. Alham. Kemudian itu di lafal
Ro-nya, huruf ro-nya di level Robbi ya. Huruf ro-nya memang adalah kesalahan yang khafi, yang samar, yang mungkin diketahui oleh beberapa orang yang telah ahli di bidangnya. Huruf ro itu jangan kita mengucapkannya dengan bunyi tipis. Ketika dia fathah ketemu huruf-huruf tipis sebelumnya. Misalkan disediakan hurufnya H tipis ya sebelumnya, alhamdulillahi robbil, maka ketika ini alhamdulillahi ro, jangan ro-nya tipis gini, misalkan alhamdulillahi ro, tidak, tapi dia ro. Ini kita hanya main di rahang aja sebenarnya ya. Ro ini kita main di rahangnya di mulut kita, jangan sampai kita berposisi tipis, tapi alhamdulillahi ro tebal, jangan alhamdulillahi ro tipis, tidak. Berikutnya di huruf ba-nya juga sama, jangan diucapkan di rahang tebal, misalkan rob, tidak, tapi dia di rahang tipis, robbi ya. Berikutnya di huruf ain, robbil nah huruf ain ini teman-teman semua kita bahas agak panjang nggak apa-apa. Huruf ain ini dia fathah harokatnya, oke? Dan fathah punya arti apa teman-teman semua? Membuka. Harokat punya arti bergerak. Maka ain harokat fathah punya arti huruf ain menggerakkan, terbuka mulutnya. Maka robbil jangan kita posisi mulutnya diem. Robbil tidak, tapi dia bergerak, harokat bergerak. Robbil sama seperti antum bilang kata sasa. Bilang sasa, pokoknya huruf-huruf yang dia kata-kata yang punya a hurufnya di ujungnya tuh. Sasa. Pasti kita akan membuka mulutnya kan? Sa, ba, za. Sama juga ain juga fathah dia membuka. Jangan diam. Tidak. Lanjut kita ke huruf ujungnya, huruf nun. Alamin. Ada dengungnya sedikit. Alamin. Gitu ya. Jangan kita alamin. Min, tidak, tapi min, nya itu di ujungnya sedikit. Kita ke yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, sama dia kesalahannya seperti basmalah yang awal. Berikutnya yang keempat, Maliki Yaumiddin. Di sini kesalahannya pertama di huruf dal tasydidnya. Yaumid tidak, Yaumiddin tidak, Yaumid, iya. Huruf dal ketika tasydid jangan sampai tertukar dengan huruf ta, karena huruf dal sama ta dia satu tempat keluar ya, hati-hati itu D sama T. Yaumid tidak, itu T, tapi yaumid itu D, betul. Oke, sip. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada lafal iyyaka di huruf ya-nya. Ketika ya tasydid teman-teman semua jangan disamakan dengan hukum nun sukun atau tanwin ketemu ya idgham bi gunnah. Tak sama dia, tapi dibaca tasydid, ditekan. Tasydid menekan punya arti ya. Maka ketika dia tasydid jangan dipanjangkan, tapi dia ditekan aja. Iyyaka, jangan iyyaka na'budu wa iya, tidak, tapi dia ditekan aja udah. Kecuali dia idgham bi gunnah, ditahan dulu, dia dengung 2 harokat kan ya. Iya, tapi kan di sini dia tasydid aja. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini kesalahannya satu, itu di huruf H-nya. Ihdi. Huruf H punya sifat nafas dan suara mengalir. Maka ketika kita mengucapkannya jangan keluar aja. Misalkan ihdina, tidak, tapi nafasnya dialirkan keluar. Ihdina, ihdi, bukan ihdi. Kita lanjut di huruf di lafa ihdina ketemu siratal. Huruf nun ketemu shadnya, ihdinas. Nah, ini kesalahan yang sering kali terjadi ya. Huruf shad. Huruf shad itu diucapkan dengan kita, perhatikan, dengan kita menaikkan pangkal lidah ke atas. So, si, su. So, si, su. Nah, cara mudahnya adalah, ya, coba antum semua menguap, rasakan lidah kita itu kemana pangkalnya kemana? Ke atas kan ya.
Nah, disitulah huruf-huruf tebal dibunyikan. Huruf tebal itu apa aja? Huruf-huruf yang berbunyi O ketika fathah. Apa aja? So, do, to, zo, kho, gho, kof. Ya, itu dia, tebal. Ro juga tebal ya. Nah, kemudian maka huruf sod di sini diucapkan dengan kita menaikkan pangkal lidah kita. Ihdinas si. Ihdinas si ya. Ihdinas. Ketika na juga, nanya langsung ke huruf tebal. Afwan. Huruf na ke sodnya langsung terbawa tebal huruf sodnya. Ihdinas nas ketika bunyi s-nya itu dirahang tebal. Ihdinas si. Ihdinas si. Nah, kemudian di sini kan dia sodnya kasroh ya teman-teman semua ya. Maka kita juga wajib tahu nih kasroh punya arti apa. Ihdinas si. Nah, kasroh adalah harokat ya. Ia punya arti merendahkan rahang atau mulut. Maka setiap huruf-huruf yang kasroh pasti kita ucapkan dengan kita merendahkan mulut kita. I, B, T, V, G, Hi, dia ke bawah ya kan. Nah, maka ketika ini jangan kita berlebihan dalam huruf I-nya. Ihdinas si, ihdinas si, tidak. Ihdinas si, tidak. Cukup dia ihdinas si, ihdinas si. Asalkan rahang kita udah turut ke bawah, oke. Jangan kita samakan dengan huruf I yang lainnya. Misalkan kayak I, B, T, segini senyumnya, I. Ketika tebal hurufnya, si, tidak sama. Maka ada istilah namanya kasroh tebal dan tipis, gitu ya. Ketika tebal dia untuk huruf-huruf tebal kayak sod, do, to, zo itu ya. Si, ti, di, zi, zi. Yang tipis, I, B, T, dia lebih tipis lagi ke bawah. Itu adalah makna dari kasroh. Berikutnya huruf to ketemu lamnya. Ihdinas siratal. Nah, tol mustaqim. Tol mustaqim. Huruf to di sini kan tebal ya, fathah ketemu huruf lam setelahnya tipis. Maka jangan kita mengucap huruf lamnya di rahang to. Tol tidak, tapi tol senyum kita rahangnya. Berikutnya di huruf mimnya ketika domah ketemu huruf sin sukun. Nah, huruf sin sukun ketika dia sukun, sin ketika sukun ketemu domah sebelumnya, maka kita wajib memberikan rahang kita. Mus, jangan mus. Jangan kita ihdinas siratal mus, tidak, tapi ihdinas siratal mustaqim. Lanjut kita ke ayat yang ke-7 terakhir. Sirato sama dia ya, sodnya si, sirato. Lanjut kita siratal ladzina an'amta alaihim. Di kata an'amta alaihim, dua kata yang di ujungnya ada huruf ain, tak sama ain di awal yang kedua katanya. Maka an'amta alaihim, satu kita bahas di huruf ain yang kedua. Pertama kan amta, yang kedua kan alaihim. Nah, di kata alaihim huruf ain kan di situ fathah ya kondisinya. Ketemu huruf fathah lagi itu sebelumnya, ta. Tadi apa fathah artinya? Membuka mulut kan. Nah, maka dia ketika ini an'amta, ta dan ainnya sama-sama fathah, sama-sama harokat fathah, sama-sama dia bergerak membuka. Maka jangan kita huruf ainnya diam, misalkan an'amta, ta'a, enggak. Ingat fathah membuka, maka dia bergerak membuka. An'amta, udah kita bilang ta, gitu ya. An'amta alaihim. Berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini dia kesalahannya satu di kata al maghdubi, huruf ghainnya ketika sukun ketemu fathah sebelumnya dibaca tebal. Bagaimana? Maghdubi sama, diangkat pangkal lidah kita ke atas, maka bunyinya dia tebal. Dan jangan sampai ghain sukun diucapkan dengan kita tidak mengalirkan suara. Misalkan maghdubi itu G bukan ghain. Kalau ghain kan dia punya sifat rukhwah, suara mengalir. Maka al maghdubi alaihim. Berikutnya di kata ujung waladdallin. Nah, di sini pertama kita bahas di huruf
dotnya, huruf dot ketika tasydid itu suaranya tidak terputus, dia mempunyai sifat rokhawah dan istitolah. Maka jangan kita ketika dot tasydid itu jadi huruf D, misalkan walad do, enggak, tapi gimana, walad, walad, dia untuk bunyinya tetap mengalir ya, tidak dia terputus atau dia mantek walad tak, tapi dia walad, walad, ada bunyi ya. Kemudian di ujungnya di matnya ini bo, panjangnya sepakat mat lazim dan harokat. Kemudian terakhir di huruf lamnya, nah dot ketemu lam nih ya, bolli. Nah ketika lamnya diucapkan jangan dirahang do tebal, bol tak, tapi dia bol, senyum dia, bol, sama dengan lafal yang sebelumnya yang sirotol mustaqim, tol sama tuh. Intinya huruf tebal ketika dia fathah atau dhammah ketemu huruf tipis setelahnya sukun, maka wajib kita berikan rahang kita. Waladdallin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.